Rumah adat atau Nuwo Sesat Banjaratu di Kecamatan Wai Pengubuan, Lampung Tengah terbakar Selasa malam. Api cepat membesar karena banyak bahan yang mudah terbakar. Warga di lokasi pun tak berani mendekat karena api telanjur besar. Mobil damkar yang datang dari Bandar Jaya baru tiba di lokasi sekitar 1 jam kemudian. Penyebab kebakaran diduga korsleting listrik. Sebelah timur Balai Adat terdengar ledakan sekitar 3 kali di pojok belakang Balai Adat. Kemudian lalu ada percikan api, makin lama makin besar. Kemudian paman saya, pemilik rumah yang pas di sebelah barat Balai Kencana ini, Bapak Nurdin, pergi ke masjid mengumumkan Balai Kencana Adat kebakar. Ini berawal diduga daripada korsleting listrik. Apakah penghuninya masih ada dan waktu saat kejadian? Waktu kejadian informasinya penghuni sedang tidak di rumah. Tapi ada penghuninya namun tidak sedang berada di rumah. Tidak ada korban jiwa dan luka akibat musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Tengah. Mobil sedan ini terbakar di Jalan Jenderal Sudirman, Pringsewu pada Selasa malam. Warga dan polisi di lokasi tak berani mendekat karena api sudah telanjur besar. Terdengar 3 kali ledakan saat kebakaran mobil ini. Mobil ini terbakar saat baru saja diparkir di depan salah satu toko. Pengemudi kemudian membuka bagasi belakang mobil dan rupanya keluar kobaran api yang sudah besar. Api kemudian menjalar ke bodi mobil lainnya. Jalan Jenderal Sudirman yang tidak jauh dari Polsek, lebih kurang sekitar 500 meter dari Polsek. Dan kebetulan pemilik kendaraan ini sedang belanja, pengen makan. Nah, tiba-tiba pemilik kendaraan buka kap mobil di belakang dan seketika itu langsung kendaraannya yang sedang terparkir terbakar. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan tim Inafis Polres Pringsewu. Kebakaran mobil tidak merenggut korban. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Ratusan ekor domba telantar di kantor Balai Karantina Pertanian Wilayah Kerja Bakahuni, Lampung Selatan. Domba-domba ini sudah sekitar 6 jam ditahan petugas Balai Karantina karena dokumen pengirimannya tidak lengkap. Domba-domba itu terpaksa diturunkan dari mobil karena sudah banyak yang lemas hingga tidak kuat lagi berdiri. Sejumlah domba mati karena kekurangan makanan dan minum serta kelelahan. Lebih dari 100 domba itu dibawa menggunakan 2 mobil, yakni truk dan jenis pickup dari Medan menuju Jawa melalui pelabuhan Bakahuni. Kurang lebih 150-an. 150-an. Terus gimana? Kenapa kok kita masih ada di sini, Pak? Masih mengurusi dokumen kurang lengkap. Dokumen juga kurang lengkap. Oh, gitu. Jadi tapi kita tadi udah sempat lewat ke pelabuhan belum? Belum. Jadi kita masuk dulu ke karantina ya. Ikuti direktur. Ternyata apa yang dibutuhkan masih kurang. Kurangnya apa itu katanya tadi, Pak? PCR. PCR-nya. Oh, gitu. Hingga kini belum ada penjelasan resmi dari pihak Balai Karantina dan belum ada kepastian kapan domba-domba itu bisa dikirimkan ke Jawa. Jika pemiliknya tidak melengkapi kekurangan dokumen, maka ratusan domba itu terpaksa dipulangkan ke tempat asal. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Diantarkan beberapa teman seprofesinya, seorang ojek daring bernama Abdullah Sofian melapor ke Polresta Bandar Lampung Rabu siang. Ia terluka akibat dianiaya oleh seorang pegawai toko es krim berinisial RF di Kelurahan Enggal, Bandar Lampung. Keributan bermula saat Abdullah memprotes pelayanan pemesanan es krim yang lama. Protes itu menimbulkan cekcok mulut yang berakhir dengan penganiayaan.
itu sabar, kata dia. Ya gue udah sabar karena gue udah nunggu lama di situ. Makanya gue bilang baik-baik sama dia malah nyolot. Kalau lu mau nunggu sabar lah, kalau lu nyolot kata gue, nggak ada orang beli disolotin, nggak ada. Malah ngajak ribut dia di luar, dihantem lah gue sama dia pakai peping gitu. Berapa kali itu bang? 2 kali gue dihantem sama dia. Kena apa aja bang ini hantamnya bang? Kepala, bocor, bibir pecah. Yang kita utamakan tetap online. Pada saat es krim sudah di korban nyegak si pelaku ini. Nyegaknya itu gimana? Ya kayak dengan gaya dia duduk di situ, dengan dia gini, kok lama sih om? Terus gimana? Terus ya dia sempat ada mulut. Ya kayak kebawa emosi teman kitanya juga. Polisi memberikan ruang kepada pelapor dan terlapor untuk berdamai. Pada kasus ini, polisi mengedepankan penanganan perkara dengan restoratif justice atau keadilan restoratif. Sedang melaksanakan mediasi, nanti perkembangannya akan kita sampaikan kembali. Berarti ada kemungkinan damai begitu atau? Nah, ini nanti kita lihat dulu bagaimana kesepakatannya karena kita mengedepankan restoratif justice. Nah, yang jelas bahwa mungkin ada modus kesalahpahaman dalam situasi ini. Kita memberikan ruang sebagai Kepolisian Republik Indonesia yang diamanatkan Perkap 6 2019 dan Perpol 6 2019 dan Perpol 8 tahun 2021. Keadilan restoratif ya kita kedepankan. Kasus dugaan penganiayaan ini ditangani petugas Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Polisi telah meminta keterangan pelapor dan terlapor, serta memberikan ruang agar perkara diselesaikan secara damai. Robi Lasti melaporkan dari Bandar Lampung.